apa sih keuntungannya dari ekspor? Kalian pasti yang masuk ke bisa ekspor ini kan pengen tahu nih, kalau kalian ekspor itu dapat keuntungan kayak gimana. Nah, di materi yang kali ini gue akan ngejelasin keuntungan yang kalian akan dapat kalau kalian itu bener-bener dalemin bisnis ekspor. Oke guys, gue akan mulai dari gini. Satu kata magic kalau kita bicara ekspor adalah kontribusi. Jadi kalau misalnya kalian orang yang punya sosial tinggi, kalian pengen berkontribusi, sebenarnya ekspor adalah cara yang paling tepat. Kenapa gue bilang kayak gitu? Contoh deh kayak gini. Beberapa bulan lalu gue melakukan pengiriman dari Tobelo, itu di Maluku Utara, untuk kontainer isinya kelapa. Jadi kelapa kan banyak turunan ya, fiber, kokopit, dan lain sebagainya. Kalian bayangin deh, ketika gue melakukan kiriman satu kontainer, itu kurang lebih melibatkan 30-40 petani. Nah, kalian harus paham, biasanya petani ini punya barang jualannya ke pengepul. Itu udah paling umum. Nah, makanya kalau kalian gini-gini deh. Kalau kalian tidak tahu pengepul itu apa, pengepul itu maklar atau tengkulak yang kerjanya itu ngambilin barang dari petani, dan biasanya mereka tekan dengan harga yang semurah-murahnya. Petaninya jadi kasihan banget. Jadi kalau misalnya gue kemarin melakukan kiriman dari Tobelo, dari Maluku Utara, yang keren adalah gue melibatkan petani secara langsung. Udah gitu gue beli barang dari mereka dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Artinya apa? Artinya mereka punya uang yang mereka bisa bawa pulang ke rumah. Mereka bikin dapurnya ngebul, quote and quote, dalam arti bisa menghidupi keluarganya. Mungkin mereka bisa kasih sekolah yang lebih baik buat anaknya. Anaknya nanti gede, terus anaknya jadi orang yang pintar. Bayangin, itu jawaban buat generasi yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita bicara ekspor, sebenarnya keuntungannya bukan buat kita sendiri, tapi untuk hidup orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan buat kitanya apa sih? Keuntungan buat kitanya adalah pastinya profit itu gede banget. Kenapa? Gini, kalau kita jualan ke luar negeri, itu biasanya ya paling umum adalah kita transaksi menggunakan dolar. Dan juga dalam kuantiti yang banyak sekali. Paling simpel kayak gini deh, kalau kalian jualan baju, jualan satu baju sama jualan 10.000 baju, pasti uangnya lebih banyak yang 10.000 baju. Nah, tapi kan kalau lokal kan kalian nggak bisa paksa ke orang untuk beli dong 10.000 baju gue, itu kan nggak bisa. Tapi kalau di ekspor, biasanya ya, minimum of quantity atau minimum pemesanan yang dilakukan oleh pembeli dari luar negeri itu menggunakan dalam satuan kontainer. Minimal satu kontainer 20 feet, jadi kontainer itu ada ukuran 20 sama 40. Jadi itu yang udah paling basic, mereka tuh beli kurang lebih ya minimal satu kontainer. Bayangin satu kontainer kalau baju berapa ratus ribu piece, itu yang pertama. Kalau komoditi, misalnya kayak singkong, kayak pisang, itu 18 ton. Ukuran 20 feet itu maksimum angkutnya kurang lebih 18 ton. Kalau yang 40 feet 26 ton. Nah, jadi kalau misalnya kalian jualan dalam kuantiti yang banyak seperti itu, keuntungannya kan pasti jauh lebih tinggi. Kemarin juga ada anak di member komunitas bisa ekspor melakukan kiriman. Awal-awal nih belum pernah ekspor sama sekali. Pas kemarin melakukan kiriman satu kontainer, itu untungnya bisa 20 juta. Nah, barangnya kan bukan barang dia, bukan dia yang produksi, dia nggak punya karyawan dan lain sebagainya. Udah gitu kontrak pula. Kontrak satu kontainer selama 1 tahun. Artinya ya udah passive income 20 juta setiap bulannya selama 1 tahun. Nah, kita akan belajar materi-materi selanjutnya bagaimana bisa bikin kontrak, bagaimana menentukan produk yang tepat, cari buyer, promosi, dan lain sebagainya. Jadi gue bilang kalau keuntungan ekspor itu banyaknya minta ampun. Yang paling pasti, kalian itu nggak perlu saingan harga lah ya. Gue bilang pricing war. Pricing war is never ending story. Persaingan harga itu nggak akan pernah habis sampai kapanpun. Nah, kalau kalian punya barang terus masuknya ke lokal, saingan lagi harga tetangga kalian, toko sebelah turunin mau sampai kapan? Nah, makanya gue berpikir kalau misalnya kita benar-benar bisa serius di dunia ekspor ini, gue yakin banget kalian punya bisnis yang lebih sustain, kalian punya bisnis yang jauh lebih profitable dibandingkan kalian jualan lokal. Tapi ini balik lagi tergantung produk yang kalian tentukan. Jadi nanti kita akan bahas masalah produk di materi selanjutnya. Jadi kalau gue bilang keuntungan ekspor banyak, profit lebih tinggi, ya ada dampak buat negara, kalian punya kontribusi, dan kalian, gue boleh bilang ya, last statement, nggak cuma kita yang dapat untung. Jadi nggak cuma untungnya besar, tapi pahalanya juga besar, karena kita bantu hidup orang lain untuk terlibat dalam bisnis ini. Jadi gue bilang ekspor nggak bisa sendirian. Ekspor itu bicara soal kolaborasi. Nah, kolaborasi yang seperti apa, gue akan bicara di materi selanjutnya. Oke guys, jadi ini materi kali ini. Semoga kalian paham, kalian mengerti tentang dunia ekspor.